Ya wis, Gus, gak usah ngeliat tukang pijet, iki tukang pijetku. Nah, di situ semua kiai-kiai yang ada di situ itu Gus yang ikut ke hotel, kaget Gus. Kaget. Terus ada ini orang yang kemarin. Iya, Gus. Kok aneh. Saya itu kaget ya, Masya Allah. Sampai segitunya, kayaknya itu kiai itu Mengakui lah. mengakui ora gelem santri ini dielek-elek wong liya gak gelem. Itu pengalaman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih stay tune di channel YouTube Arufah Official. Kali ini kita akan mengobrol dengan salah satu alumni santrinya Mbah Muzaki, Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah, guru kita semua. Beliau ini datangnya dari jauh luar provinsi, lain provinsi malah. Beliau adalah Ustadz Hasan Basri, bertempat tinggal di daerah Boyolali, Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah. Salah satu anak buahnya Pak Ganjar Pranowo. Langsung saja kita akan menyapa-nyapa beliau dan menanya-nanyakan kepada beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Bagaimana kabarnya panjenengan? Alhamdulillah sehat, panjenengan. Alhamdulillah sehat juga. Begini Ustadz, kami akan menanya-nanyakan di antaranya yaitu pertama kali perjalanan Ustadz Hasan Basri menjadi santrinya guru kita Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah, itu kejadiannya bagaimana dan di mana Ustadz? Nggih, alhamdulillah. Terima kasih Gus. Saya ucapkan kepada grup channel Arufah Official beserta seluruh keluarga Al-Qadiri, khususnya Abu Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah. Alhamdulillah, pertama kali saya ke Al-Qadiri itu ceritanya lucu, Gus. Ceritanya itu dulu saya sama kakak saya dan sama adik saya itu jalan-jalan ke Bali. Ke Bali, terus pulang nyampe Ndelalah itu di stasiun di terminal Jember Tawangalun. Kita kehabisan ongkos, Gus. Kehabisan ongkos. Nah, terus kok kakak saya ingat punya temen namanya Gianto, juga dari Jawa Tengah, satu kampung. Anu ayo marani Gianto, ngoten ceritanya guys. Lah akhirnya saya tanya ke angkot itu, Pak, kalau jurusan ke Al-Qadiri mana Pak? Al-Qadiri berapa le? Banyak Al-Qadiri katanya gitu. Nah, ternyata sama supir angkot itu, yaudah gini aja le, saya anterin ke Al-Qadiri satu yang besar. Oh nggih pun Pak, akhirnya dianterin sampai depan pondok. Anu le, coba sampean masuk dulu, jangan tanya-tanya dulu, nanti saya tunggu di sini. Kalau nggak ada, nanti saya anterin ke Al-Qadiri yang satunya lagi, gitu. Nah, itu pada 2004. 2004 nggih. Terus 2004 kalau nggak salah itu bulan April kalau nggak salah. Saya tanya ke waktu itu kan ada kamar umal depan masjid itu kan ada koperasi. Oh iya, masih di sana. Ada koperasi. Saya tanya, ternyata ada yang namanya Gianto dari Jawa Tengah. Setelah dipanggil ternyata benar. Benar. Akhirnya saya ketemu ngobrol sama Gianto dan ternyata saya itu lupa sama teman saya dulu waktu TK. Namanya Soleh itu, Cak Soleh. Terus ngobrol-ngobrol ternyata saya disuruh sowan ke Kiai katanya. Terus kesan ketika ketemu Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah bagaimana? Ya namanya bukan dari golongan santri Gus, ya biasa Gus. Biasa, sowan Kiai ya. Cuma saya dulu pertama masuk pondok itu pas waktu Kiai keluar kan keliling dulu Kiai. Keliling ngontrol kok santri-santri kok pada diem semua. Kenapa? Saya itu heran. Masih belum tahu adat santri bagaimana, akhlak masih belum tahu, jauh dari itu. Akhirnya pas waktu ya sudah habis selesai ngontrol, setelah duhur saya sowan ke Kiai. Kok Kiai itu kok enak. Maksudnya tanggapannya itu enak gitu kan. Enak, habis itu saya sama kakak saya cerita masalah ya permasalahan kita keluarga. Ya wis le, kon kok bengi manakipan malah aku le. Kulo nggih bingung ngopo niku manakipan. Bingung kulo senengane dolan. Terus nah, akhirnya manakipan itu ya udah akhirnya sampai malam jam 12 ya Arhamar Rahimin itu saya langsung ke masjid ingat. Nah akhirnya pas habis manakipan selesai turun, wis le masalahmu ayo pasrahkan kepada Allah. Kiai nggak bisa itu le,
nggak bisa. Allah yang bisa. Pasrahkan semuanya kepada Allah. Oke, Yai. Setelah itu habis manakipan saya kok nangis, Gus. Nangis. Saya teringat semuanya. Ya Allah. Ternyata saya ingat daunnya kayak itu. Wong le nek ketemu ulama, ketemu wali, wis mesti kuwi ono barokah. Wis mesti kono hidayah. Masyaallah. Akhirnya setelah saya ingat Yai dawuhi seperti itu, saya langsung kaget, Gus. Yang dulunya saya itu nggak pernah namanya ketemu dengan kiai ulama, jauh dari kata itu, Gus. Akhirnya saya menyatakan, wah mondok ini enak kayak ini. Oke, Gus, ngoten. Iya. Terus? Tapi setelah saya habis dari kan hari keduanya, ada mbak-mbak itu kan nganterin makanan, Gus. Enak, itu masalah makanannya itu mewah itu. Masya Allah, ternyata pondok di sini itu makanannya kok kayak gini, dianterin lagi. Iki surga ini. Surga ini. Setengah dari surga lah ibaratnya. Terus. Akhirnya, nggih kula niku kula hati kecil niku udah saya mondok sini kula ngoten. Pas ndak mau kembali sampean pada waktu. Nggih, tapi waktu itu ada permasalahan di rumah yang mengharuskan saya harus pulang. Di pondok kalau nggak salah dulu itu sekitar 2 minggu saya di pondok, pulang terus ke sini lagi. Pulang ke sini lagi 3 kali kalau nggak 4 kali itu. Baru merasakan santri itu, menjadi santri. Menetap lah ibaratnya. Terus kiai itu memang luar biasa. Dari saya pertama masuk itu jamaah itu nggak pernah putus. Yang membuat iya istiqomah. Jadi kalau Yai nggak ada udzur atau nggak ada ini, pasti Yai yang imamin. Itu yang bisa dipastikan itu sudah. Iya, pasti itu yang membuat saya itu. Terkadang gini, kalau kiai itu habis manakipan di luar, kalau nutut nyampe pondok itu sebelum manakipan, pasti yang imamin terus. Imami sendiri pada waktu tersebut lah. Imamin terus. Saya wah, dah koyo opo rasanya kesel Yai. Semangat yang didik santri ngimami, nggak ada kata lelah. Memang dulu saya pernah, kalau nggak salah tahun 2016 kalau nggak 17, Gus. Waktu itu Yai bilang gini, saya pas waktu mau Jumat Manis, saya kan memang nggak boleh pulang waktu Jumat Manis, coba balik sini. Oke, Yai. Nah, akhirnya saya nggak pulang, Gus. Habis malam Sabtu, Kiai itu lupa. Kiai lupa bahwasanya pernah menjanjini saya, berjanji bahwa kira kan ada hal apa itu saya pernah. Tapi ia sudah pakai siap mau ke pengajian. Waktu itu Yai jauhnya ke Bondowoso. Persiapan pengajian. Terus saya nunggu Kiai, loh Hasan Basri dalam Yai. Oh iya kenapa le? Tadi saya pas Yai keluar dari pintu itu Yai nyuruh saya maju ke tempat biasanya. Ke ruang tamu lah ya darahnya. Oke. Nah, gini le. Iki aku ati pengajian di Bondowoso. Iki bunyai wis ning mobil. Kalau enggak Yai. Cuma nggak pesan apa-apa Yai, nggak pesan apa-apa, cuma berpesan le pakai bahasa Jawa. Aku wis tuwek le. Aku wis tuwek. Umurku 73. Aku nek gak cinta umat, nek gak cinta jamaah, nek gak cinta santri, nek gak cinta kon-kon kabeh le. Aku gak kira aku bengi-bengi metu le. Mergone aku wis tuwek wae lungguh wis le. Cuma mergo aku cinta karo jamaah, cinta karo santri, cinta umat, tak paksa le. Tak paksa. Padahal kalau aturan di PNS pegawai negeri sipil itu usia 60 sudah pensiun. Ini nggak ada kata pensiun ya bagi para ulama lah ibaratnya, bagi khususnya kiai guru kita lah ibaratnya. Terus ini lagi Ustadz, jenengan ini kan dari 2004 ke 2011 kan, selama 7 tahun. Ada tidak salah satu kisah cerita indah panjenengan dengan Bayi Muzaki selaku guru kita yang mana Ustadz Hasan Basri itu mengalami sendiri, bukan kata orang. Salah satunya diantaranya apa itu Ustadz? Terus dulu saya pernah setiap malam Kamis itu kan dulu hadam umal kan dikumpulkan Gus. Dikumpulkan kan buahnya itu sampai amper itu nggak muat. Hadam sama umal. Saya pernah ingat dawuhnya Kiai. Dawuhnya Kiai itu kon santri sakmene akeh le. Santri sakmene akeh. Orang mungkin dadi kiai kabeh. Terus orang mungkin dadi ustad kabeh. Ono dadi ustad, ono sing dadi kiai, ono
Terus jadi tukang becak bahkan, jadi kuli, nggak mesti. Nek istilah endok, kon iki kita angker milih, cek angkermi. Lah endok itu nggak ero, kok pitik itu dadine iki kutuk itu, dadine iki ono sing blonteng apa sing putih sama. Santri selama di pondok, nggak mungkin semuanya jadi kiai semuanya. Ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi itu. Itu kata-kata yang saya paling berkesan paling, wah ini namanya kayaknya filosofi yang luar biasa. Terus yang kedua, mumpung ning pondok, belajar sing temenan, belajar sing temenan. Jadi kon belajar kaya apa wae, kesele kaya apa, kon gak harus bakal jadi apa. Itu yang menjadi timeline jargonnya beliau, asrab la bin nasab walakin bita'ab lah itu. Laras nih Gus. Akhirnya suatu ketika yaitu cerita ngeten. Mutiara itu bisa dikatakan indah apabila dia sudah ada di tengah-tengah masyarakat. Subhanallah. Nilainya mutiara itu. Sampai ia itu bilang ke santri dulu, umal khususnya, kon nek pengen jadi mutiara, pertama kon kudu melayu ning laut. Setelah itu kamu bagaimana caranya mencari perahu ataupun apapun itu namanya untuk mencapai kemana mutiara itu berada. Setelah kamu mencari perahu dan nyampe ke tengah samudra, tidak mungkin kamu itu langsung menemukan mutiara. Kamu harus menyelam dulu. Setelah menyelam, kamu nyari yang namanya kerang. Nah, kamu ambil kerang itu, bawa ke daratan, kamu congkel. Mutiara itu akan indah dan mahal harganya apabila sudah di daratan. Artinya nopo Gus, nek yai dawuh, kau ini ning pondok. Selagi kamu di pondok, keselo, payah apa golek ilmu. Melek wengi di Al-Qadiri istiqomah setiap jam 12 malam kan manakiban Gus. Itu harus bangun. Untuk menjadi mutiara yang indah, yang mahal harganya itu memang harus sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh. Harus melewati berbagai macam rintangan dan cobaan, ujian. Baru itu yang namanya muter itu akan mahal. Sama santri, kalau kita itu ikhlas, berjuang, mau capek, dan yang terpenting kita itu harus cinta, tunduk sama guru, terutama orang tua. Tuh. Terus ada lagi Gus, yang membuat saya itu sampai sekarang yang terngiang-ngiang diantaranya, yang paling tidak bisa melupakan Ustaz Hasan Basri, diantaranya apa itu? Alhamdulillah, waktu itu tahun 2019 akhir Agustus, malam 1 Syuro kalau nggak salah Gus. Beliau kan mencari tanggal untuk pengajian kakak saya. Nah waktu itu yang ditunjuk untuk menjadi panitia, maksudnya ketua panitia pelaksananya, yang harus mengurus itu saya. Aku pengajian nanggunmu tanggalnya kita bunderi dalam Gus. Sampai itu yang saya membuat heran itu Gus, yang buat saya itu terharu. Waktu itu kalau nggak salah tanggal 31 Agustus 2019 bareng sama pengajian di Banyuwangi. Waktu itu. Nah akhirnya Kiai karena nggak tahu itu karena apa, akhirnya yaitu memindah jadwal itu ke Banyuwangi, ke tempat kakak saya Gus. Kok ya sampai belain ke tempat kakak saya, gue sampai heran, ada apa. Akhirnya setelah itu kayak udah ya wes tanggal 31 kok nenggonmu Agustus, berarti malam 1 Syuro. Nah kan kalian jenengan itu kalau nggak salah kebarengan dengan kedatangan Haji Umi saya, abi saya kalau nggak salah pada. Terus pas bagaimana itu? Nah akhirnya saya pas waktu ngurusi itu memang di luar logika itu, sungguh luar biasa. Termasuk barokah itu. Terus. Nah suatu ketika kan saya sudah mengurus semuanya termasuk tiket. Nah tiket sudah pesan tiket dan deal semuanya. Dan ternyata di pas hari H itu kalau nggak salah kurang 30 menit. Kok dari pihak maskapai itu membatalkan penerbangan. Kaget saya Gus, nggak ada pemberitahuan. Tanpa ada pemberitahuan sama sekali. Iya, tanpa ada pemberitahuan. Akhirnya kaget saya Gus. Wah ini gimana? 30 menit Gus, kan nggak waktunya nggak mungkin itu. Ibaratnya sukar dinalar oleh akal. Itu sudah nggak mungkin itu. Akhirnya
saya bilang ke Ustadz Mahfud itu yang bagian ngurusi kiai itu, bilang karena saya telepon ke teman-teman alumni yang ada di Jakarta, yang ada di yang bagian deket-deket dengan bandara itu nggak bisa katanya, itu nggak mungkin katanya. Saya telepon sama Ustadz Mahfud, Tat, ini tiketnya yang dari Surabaya ke Jogja nggak bisa, lu gimana? Waduh, nggak tahu. Akhirnya udah saya minta tolong carikan. Hari ini juga. Hari ini setengah juga. Mendesak lah ibaratnya ya. Soalnya saya bilang sama kakak saya, ini gimana? Wah, lek seumpamane ya gak sidorene, tak bongkar pondoke. Balik ning Jakarta ngoten. Tak bongkar tenan aku isin. Soalnya itu alhamdulillah itu menjadi beban moral pada waktu itu. Dari Jakarta, dari Banten, dari Lampung itu kan datang semuanya. Alhamdulillah. Dan waktu itu kan hari H kan sudah rame, Gus. Dan saya di mobil sama sopir, saya bilang, saya itu sampai pusing, Gus. Pening lah. Puas, pokoknya nggak enak makan saya. Sopir saya itu yang namanya Mas Mariono itu kan tahu. Ini pripun kedah pun tidak, dos pun tidak. Sembuh lah pokoknya, yang penting ayo dia golek anu sih, golek lobby dulu. Akhirnya Ustadz Mahfud itu telah ada. Ternyata itu ada Citylink. Jamnya itu ada Citylink itu. Lah akhirnya saya tuh ini ada harganya sekian. Nggak usah masalah harga, yang penting ada dulu. Untuk 3 orang pada waktu itu ya. Saya, beliaunya, guru kita Kiai Jamal Muzakir Ustadz Mahfud kalau tidak salah. Itu saya pada waktu itu barengi Mbak loh. Ketika itu bertanya-tanya beliau. Telepon Mahfud. Saya nelpon Mahfud. Ternyata nelpon panjenengan katanya. Anu Gusti demi rumiyin katanya. Katanya Mahfud pada waktu itu. Tolong yang ibaratnya bilang masih ke toilet lah ibaratnya. Ke toilet kok cik suwini katanya pada waktu itu. Saya sampai berbohong demi kebaikan lah ibaratnya. Terus bagaimana? Sayangnya pas waktu dapat kabar Citylink bisa, Gus. Ini Tat sudah ada jam sekian berangkat. Ya wis enggak masalah Tat. Yang penting ya sampai sini kula ngoten. Lah saya itu kan pas waktu kan barengan kirap Suro itu kan biasanya Jogja Solo kan memang padat, Gus. Itu memang padat, macet. Alhamdulillah di tempat pas waktu penjemputan Abah Yai itu kan diparingi lancar, alhamdulillah. Setelah itu memang saya itu mikir, ya Allah, nek enggak karena barokah ini nggak mungkin ini 30 menit dapat pesawat, nggak mungkin. Sampai tercengang lah sampai. Ya Allah, saya itu kadang mikir pokoknya itu barokah, saya nggak bisa berkata-kata lagi, itu memang luar biasa. Soalnya itu memang pertama kali Kiai itu kan menghadiri di Wonogiri, itu memang yang pertama. Dulu panitia juga mana mungkin, itu wis disepelek nih, Gus. Walah kau ini bakalan iso jadi ini. Nek sampai ada yang bilang gini, itu ada orang masyarakat situ, lek sampai pengajian ini kok lebih teko 2000 ketoken barangku sanjange dawuh ngoten niku. Sanjang ngoten. Lah kok ndelala alhamdulillah barokah, memang itu barokah lebih dari 5.000 itu, Gus. Ya Allah. Dan saya menyaksikan itu langsung karena juga kan ya. Sampai di jalan-jalan alhamdulillah itu barokah. Dan tempatnya di atas gunung lah ibaratnya pada itu. Tapi semua orang itu memang tidak mungkin kalau sampai ramai, tidak mungkin. Karena yang pertama itu kan pondok baru pertama kali, baru umur 2 tahun kalau nggak salah, 2 tahun di situ berjuang manakib, mendirikan manakib, dan alhamdulillah kok Kiai seakan-akan itu kayak tahu perjuangan santri itu kayak tahu. Ya wis le aku nanggonmu tanggal iki le ngoten, sampai mengalahkan yang di Banyuwangi. Soalnya katanya Banyuwangi lebih dari berapa puluh juta kan uang surbanya itu. Kok sampai bisa mengalahkan? Karena nggak tahu itu karena apa, saya juga nggak tahu. Mungkin karena setroman cintanya sampean dengan kakaknya sampean dengan jamaah Wonogiri dan Boyolali itu mungkin. Insya Allah ini, Gus. Nah itu yang sampai sekarang juga apa ya namanya ibaratnya terngiang-ngiang ya Ustaz. Salah satunya mungkin ada lagi Ustaz diantaranya, yaitu yang langsung mengena ke pesamaian. Oke, ada Gus. Baik itu filosofi didikannya ataupun haliahnya, tingkahnya yang sampai sekarang sampean itu sulit meniru, bahkan saya pun sendiri sulit meniru. Diantaranya apa itu Ustaz? Oke, matur nuwun. Saya pas waktu malam sebelum manakib, suatu ketika kan saya mendengar, saya kan dulu senang puasa.
pokoknya hijab apalah saya itu seneng saya. Nah, tapi dikala saya puasa dan yang lain-lain itu kok kurang mantep saya itu guys. Kurang mantep. Tapi ya dikala saya itu izin ya puasa ini ya. Oh iya le, apik le, iki nggonku le. Terus gitu aja terus. Tapi setelahnya ya itu tersenyum. Saya tuh heran ada apa ini. Senyumnya Kiai kok nggak biasanya. Setiap kali saya matur itu guys. Nah suatu ketika pas saya itu kan saya umal bangunan saya kerja kok denger ya Arhamar Rahimin ya itu saya dengar Gus. Ya Allah saya nangis. Ya Allah ternyata ilmunya Kiai itu yang luar biasa ternyata ada di Manaqib Gus. Saya setelah biasanya saya itu lembur itu sampai pagi sama teman-teman itu, semenjak saya dengar itu saya turun. Saya turun mandi siap-siap manakiban. Saya nangis manakiban. Yai sendiri yang imamin. Saya nangis. Ternyata yang saya cari itu bukan itu. Ya ini manakib ini. Nah terus setelah itu saya matur ke Kiai. Matur ke Kiai habis duhur itu hari Jumat habis duhur. Iya bener iku le. Terus no iku le. Terus no. Memang iku le. Soalnya saya tuh mikir Kiai sakti terkenal sampai saat ini bukan karena hijabnya bukan karena amalannya bukan, tetapi Kiai terkenal sampai detik ini pun karena manaqib mengajak orang. Iya, manaqib Sabdul Qadir kemana-mana ya itu membawa ya Arhamar Rahim terus kemana-mana. Terus suatu ketika ya itu bilang gini, kon cek enom le, kon cek enom, terus no perjuangan, terus no perjuangmu, ojo kesel. Ojo kesel, ojo rumongso awakmu wis dadi apa, ojo rumongso iku. Terus. Selagi ya masih sehat, lanjutkan. Selagi dalam kebaikan, teruskan. Yai dawuh ngoten niku. Saya nangis. Ya Allah, iya bener. Yai sepuh. Sampai suatu ketika kalian jenengan pengajian di daerah Majalengka waktu itu. Nah, di Majalengka itu kan perjalanan kan jauh, Gus. Pulangnya kalau nggak salah dari Majalengka ke Bandara Semarang itu kalau nggak salah. Memakan waktu berapa jam itu kalau nggak salah. Nah, 5 jam atau 6 jam kalau nggak salah. Terus suatu ketika Yai bilang gini kan ada jenengan juga. Le aku kesel pejatan le. Lah di situ saya menangis Gus. Mejati ya ini kalian nangis ya Allah. Terus kok ini sih tetap di mana umat membutuhkan Yai selalu siap. Di mana umat membutuhkan Yai selalu siap. Itu yang membuat saya terharu. Terus yang membuat saya aneh lagi Gus, bin ajaib ini. Ini cerita pribadi saya. Suatu ketika Kiai itu pengajian di suatu tempat. Nah, saya disuruh mencari pengajian itu tempatnya di mana. Akhirnya saya mengajak teman alumni juga Cak Kipli itu saya ajak. Saya ajak survei tempat. Akhirnya sudah siap semuanya. Lah suatu ketika kan ada perkumpulan para kiai di situ. Nah saya sama Cak Kipli itu pakaiannya robek-robek, pakai celana robek-robek, pakai jaket itu. Seakan-akan para ulama, para kiai itu, ya mohon maaf yang ada di tempat itu, kok bilang gini, nyindir saya sama Cak Kipli waktu itu. Nek madep poro alim, poro kiai mbok yo sing apik alake, ngoten. Kulo mboten sadar, apa kulo sing dianu. Kulo mboten ngertos, memang pembahasannya ke arah situ. Akhirnya bahas masalah akhlak dan segala macamnya. Akhirnya saya keluar Gus, saya panas. Mosok iya Kiai gak iso apa ya, gak iso lembah manah istilahnya. Akhirnya ya saya ngetahui beli. Kulo salin, akhirnya salin. Pas Kiai rawuh. Tapi sebelum Kiai rawuh itu Gus, ada alumni termasuk Ustadz Ajis, Ustadz Atok, Jawa Tengah itu dan teman-teman yang lain. Nah suatu ketika pas datang Kiai rawuh, saya dipanggil sama Kiai. Hasan Basri teko le, enten Yai. Aku njaluk pijet. Ngoten. Lah kula mijeti. Setelah itu pun pengajian sudah selesai. Nah, Kiai ke hotel waktu itu. Waktu pas Kiai sama Bu Nyai. Kiai sama Bu Nyai di lobi, Kiai nunggu di lobi, saya sama Cak Kipli itu nyalami Kiai. Saya ikut ke hotel, Gus. Karena dari dulu saya senang mijeti Kiai itu senang Gus. Kiai pengajian di mana di Jakarta di mana saya hadir. Nah suatu ketika pas saya di lobi
bilang gini, Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Oh, kon le. Ya wis, Gus, gak usah ngeliat tukang pijet, iki tukang pijetku. Nah, di situ semua kiai-kiai yang ada di situ itu Gus yang ikut ke hotel, kaget Gus. Kaget. Terus ada ini orang yang kemarin. Iya Gus. Kok aneh. Saya itu kaget ya. Masya Allah. Sampai segitunya kayaknya itu kiai itu mengakui lah. Mengakui ora gelem santri ini dielek-elek wong liya gak gelem. Itu pengalaman saya. Setelah itu, "Yus Gus, gak usah ngeliat tukang pijet. Iki wis tukang pijetku." Ngoten. Akhirnya ndomblo pas kiai sudah dapat ke kamar, saya kan bawa kopernya kiai Gus. Bawa kopernya kiai, terus kiai itu ternyata gak muat. Nah, saya kelip satunya. Delala sama kiai-kiai itu Gus. Terus bilang gini gitu, "Pak Ustadz, saya mohon maaf." Loh, mohon maaf apa Yai? Masalah kamu. Oh, enggak apa-apa Pak Yai. Terus saya agak ngeten Gus. Maklum lah, darah muda, gejolak muda lah Pak. Terus. Lo ngeten Gus. Enggak Yai, enggak mboten napa-napa Yai. Wong jenenge wong gak ero iku gak apa-apa Yai. Tapi saya bilang gini, suatu saat itu kalau kita melihat orang, jangan dari pakaiannya Yai. Iya Pak Ustadz, maaf Pak Ustadz. Loh, saya langsung gaya Gus. Sampai cak kipli saya gaya Gus. Saya rada kemeliti. Sampai cak kipli itu. Akhirnya suatu ketika pas sampai di atas memang bener. Yaitu minta pijet. Terus delala itu kiai-kiai yang lain itu kan ikut mijet juga. Ikut mijet, akhirnya sudah selesai. Nah pas pulangnya ke bandara, tuh kiai-kiai itu yang lain juga ikut juga. Saya dikasih uang sama kiai. Ya Allah, harusnya kita sebagai santri, kalau istilah bahasa daerah sini itu nyabis ya Gus. Nyabis, harusnya kita yang nyabis, kok malah kiai yang ngasih uang ke kita. Ya Allah, terus bilang gini, "Gus, nek enek opo-opo pengajian, hubungono iki santriku. Iki hubungono iki santriku." Dauhnya gitu ya. Ya Allah, saya itu iki pancen guru sing insya Allah dunia akhirat. Yang sampai sekarang membekas, selalu membekas terngiang di hatinya sampean ya. Jadi yang kita cari sebagai santri itu ternyata bukan pangkat jabatan, bukan itu Gus. Tetapi yang menurut saya Gus, memang ridhonya guru, ridhonya orang tua itu memang yang seharusnya kita minta. Sampai kiai itu saya pernah pas waktu Idul Fitri kalau nggak salah. Yai dawuh gini, setelah habis Idul Fitri itu, dawuh gini, "Le, nek jek ana wong tuamu, balio cucupen tangane, cucupen sikile. Nek wis mari dicucup diambung, njaluk disabdo le. Njaluk disabdo." Ngoten dawuhe Yai Gus. Iku sing pertama wong tuwa loro. Nek wong tuamu gak ana le, mari teko kene, golek ana kuburane. Dawuhe ngoten niku. Akhirnya saya, ya alhamdulillah, itu saya praktekkan Gus, praktekkan. Terus yang nomor 2-nya itu memang guru. Saya dulu sampai pernah, menurut saya mengistiqomahkan sendiri. Setiap Idul Adha atau Idul Fitri, pokoknya sholat Id, saya kirangan itu memang dari hati. Saya harus mencium kakinya orang tua yang pertama. Yang kedua, guru. Saya punya istiqomah itu Gus. Yang pertama nyium kakinya orang tua, yang kedua guru. Tetapi dulu waktu saya di pondok kan yang paling dekat kan guru dulu Gus. Guru. Jadi kiai dulu, saya pulang baru orang tua. Tuh. Dan ini lagi Ustadz, yang terakhir pesan-pesan Ustadz Hasan Basri kepada para imam manakib, jamaah manakib, wabil khusus kepada alumni Al-Qadiri dan santri Al-Qadiri. Harapan Ustadz Basri ke depan bagaimana? Matur nuwun Gus. Kalau saya pribadi berpesan kepada seluruh imam cangkolan, sama alumni juga nggak pantas. Saya cuma meneruskan dawuhnya kiai, meneruskan, bukan pesan saya, pesannya kiai ke saya. Le, selagi cek enek wong tuamu, selagi cek ijek ono gurumu, sambang ono, paranono, mergone suksese mulyane menungso kuwi mergo manut karo guru kalan wong tuwa. Niku Gus. Jadi selagi masih ada orang tua kita, ayo kita silaturahim ke orang tua. Menyempatkan silaturahim ke orang tua, guru terutama yang membimbing kita.
yang memberi ilmu, yang memberi segalanya, pengetahuan-pengetahuan yang dulu kita nggak tahu, setelah kita ketemu guru, ketemu teman-teman, ustadz-ustadz kita jadi tahu. Ayo kita istilahnya silaturahim, yang masih punya guru khususnya ke kiai, mumpung kiai masih ada, doakan kiai sehat, doakan bunyai sehat, seluruh keluarganya, terutama orang tua kita. Selagi kita masih ada, orang tua ada, guru ada, ayo dekat terus. Niku mungkin Gus. Dan jangan lupa juga buat teman-teman pemirsa jamaah ataupun imam-imam manaqib, jangan lupa dukung channel Arufah Official dengan like, komen, share, and subscribe. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan ya, Gus. Pemaparan beliau yang sangat super luar biasa itu, bahwa jangan pernah meremehkan kedua orang tuamu dan gurumu, karena kesuksesan engkau ada di tangan dua orang tersebut. Dan saya ucapkan juga dirgahayu negeriku yang ke-76 tahun Indonesia. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita semua selalu diberikan kesehatan, maunah, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.